Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Anggina Lestari, NPM F0I0220057. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem syaraf, fungsi beserta bagian-bagian sistem syaraf. Sistem syaraf merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, untuk diterjemahkan dan mengantarkan informasi yang diperoleh ke efektor. Selanjutnya, fungsi sistem saraf. Yang pertama, input sensori, yaitu menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, ada integrasi, yaitu otak dan sumsum tulang belakang mengolah informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirimkan kembali respon dihasilkan. Yang ketiga, output motoris, mengantarkan impuls ke efektor, baik sel maupun organ, terutama otak dan sel-sel kelenjar yang akan menghasilkan respons tubuh. Selanjutnya, bagian-bagian sel saraf beserta fungsinya. Yang pertama ada dendrit, berfungsi menerima atau menghantarkan rangsangan ke badan sel. Yang kedua ada nodus Ranvier, berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Yang ketiga sel Schwann, berfungsi untuk membentuk selubung myelin. Yang keempat, selubung myelin berfungsi untuk mempercepat laju rangsangan, melindungi sel saraf dari kerusakan, mencegah boncornya impuls. Yang kelima, nukleus atau inti sel, berfungsi mengenali informasi yang diterimanya dan meneruskannya. Yang keenam, badan sel, berfungsi menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskan ke akson. Yang ketujuh, ada sinapsis, berfungsi menerima rangsangan atau tempat pertukaran informasi. Selanjutnya, bagian-bagian otak beserta fungsinya. Pada bagian A disebut lobus frontal, berfungsi mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, dan kepribadian. Pada bagian B, parietal lobe atau lobus parietal, berfungsi mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Pada bagian C disebut lobus occipital, berfungsi mengendalikan fungsi penglihatan. Pada bagian D disebut cerebellum, berfungsi untuk pengendali gerakan, menjaga postur tubuh dan keseimbangan, serta menerima sekaligus mempelajari gerakan baru. Pada bagian E disebut brainstem, berfungsi sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima peran antara berbagai bagian tubuh dan otak. Pada bagian F disebut lobus temporal, berfungsi mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Bagian-bagian otak dan fungsinya yang lain. Yang pertama, bagian A disebut thalamus, berfungsi sebagai pemancar untuk hampir semua informasi yang datang dan berjalan di antara otak dan seluruh sistem saraf tubuh. Pada bagian B disebut cerebellum, berfungsi sebagai mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh dan belahan otak kiri, mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Yang pada bagian C disebut hipotalamus, berfungsi untuk memastikan dan mempertahankan sistem tubuh manusia berjalan dengan baik dan stabil. Pada bagian D disebut medula oblongata, berfungsi mengendalikan beberapa sistem tubuh seperti sistem pernapasan, pencernaan, detak jantung, dan menelan. Pada bagian E disebut sumsum tulang belakang, berfungsi sebagai transmisi pemasukan rangsangan antara periferi dan otak, mengontrol gerakan refleks termasuk gerakan refleks pada mata, hidung, dan lain-lain. Pada bagian F disebut cerebellum, berfungsi untuk pengendali gerakan, menjaga postur tubuh dan keseimbangan, serta menerima sekaligus mempelajari gerakan baru. Baiklah, itu saja penjelasan saya mengenai sistem persarafan. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.